kebetulan hari ini di Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg. Kebetulan nanti kita akan wawancara masalah kepala desa mengenai aset, dalam artian mungkin jembatan yang memang sudah roboh, tapi kita ada pembahasan khusus dengan kepala desa. Jadi nanti kita ikuti. Oke, Kang Jaro, selamat siang nih Kang Jaro. Siang. Alhamdulillah hari ini kita bisa terutama di kru BBN Barometer Bogor terus bisa silaturahmi dengan Kang Jaro sendiri. Iya. Ini ada sedikit kita mau menanyakan nih Kang Jaro, masalah dari awal kronologis jembatan itu seperti apa sih? Ya, jembatan Yang putus itu kemarin itu ya? yang putus jembatan itu kan kebetulan pas awal jabatan saya 2020 itu Sukamaju itu terkena bencana di Bandang ya. Dan waktu itu jembatan yang terbawa banjir itu ada 3 jembatan, salah satunya jembatan yang memang ada di Kampung Ciasahan. Jembatan utama lah yang memang menghubungkan antara Kampung Cilame, Ciasahan, Cigowong, sama Cikaret dan Anggung itu. Itu apa namanya waktu itu dibangun oleh dari apa nih? Apa memang dari pemerintahan kabupaten atau memang seperti apa? Waktu itu pembangunannya dilaksanakan pada tahun 2007 ya. Programnya program PNPM waktu itu, ya. Dan memang waktu itu kebetulan anggarannya cuma 168 juta. Kebetulan waktu itu saya memang sebelum jadi kades saya jadi KPMD lah, kader pemberdayaan masyarakat desa, makanya saya hafal kronologis jembatan itu karena memang saya salah satu pelaksana kegiatannya gitu. Nah, waktu itu Kang Jaro sendiri belum jadi lurah ya? Belum. Oke, lanjut. Ya. Dan kebetulan memang tadi di awal 2020 itu kita kena musibah ya, bencana nasional yang berkaitan dengan beberapa kecamatan yang ada di Bogor Barat ini, salah satunya adalah Kecamatan Sukaya dan Cigudeg, dan salah satu memang yang terkena dampak banjir itu adalah jembatan yang ada di Kampung Ciasahan yang memang tadi dilaksanakan pada tahun 2017 itu dengan program PNPM, bukan 2017, 2007 ya, itu program PNPM dan swadaya masyarakat. Berarti kan kalau PNPM itu berarti kan harus ada swadayanya ya? Iya. Itu bagaimana waktu itu? Nah, kalau lihat dari anggaran itu nggak bakalan cukup ya, Iya, membangun suatu jembatan dengan 150 waktu itu? Iya betul. Dengan anggaran 168 juta itu kan sebenarnya jauh ya. Karena kalau hitungan PUPR lah gitu ya, waktu itu yaitu membutuhkan dana itu sekitar 800 juta atau 900 juta. Dan alhamdulillah karena memang dengan antusias masyarakat waktu itu, kebetulan itu salah satu adalah jembatan yang awalnya memang tidak masuk mobil kan, jembatan gantung. Dan memang salah satu jembatan yang memang diidam-idamkan oleh masyarakat Sukamaju itu. Iya. Dan memang tadi ketika memang ada kejadian banjir itu 2007 pembangunan, 2020 itu tersapu oleh bencana banjir bandang. Berarti sekarang ini untuk apa namanya alat-alat ini berarti masih ada di kali gitu ya? Iya, kebetulan kemarin itu pas banjir itu ya, selama hampir 1 tahun kita biarkan ya, ada beberapa besi ya, besi penyanggah jembatan itu WF 500 ya, itu memang tadinya kita sengaja biarkan lah, karena memang saya punya rencana tadinya ini ingin dijadikan sebagai monumen gitu ya, monumen yang kaitannya dengan tadi pengingat lah ya, atau kenangan gitu ya buat masyarakat. Karena memang dengan musibah itu tadi ya? Iya. Oke Kang, ini dalam artian kan bahwa kalau memang dibangun oleh PNPM tersebut itu kan berarti kan bukan, kalau berbicara aset nih Kang, Iya. ini berarti masuk ke aset desa atau memang aset kabupaten nih? Ya kalau di aturan itu kan sudah jelas ya. Jadi ketika memang kita pembagian aset, ketika memang anggaran yang dibangun oleh swadaya atau oleh desa lah, itu secara jelas itu masuknya aset kepada aset desa. Karena memang ada beberapa aset yang memang tadi dibangun oleh PNPM. Jadi kita waktu itu tidak hanya membangun
jembatan ya, ada juga kita bangun dari program PNPM itu 3 bendungan. Jadi sampai sekarang juga bendungan itu asetnya aset desa. Ketika ada kerusakan, perawatan, yaitu pemerintahan desa. Termasuk itu pembangunan jembatan, Kang. Awalnya kan itu hanya geladaknya kayu, ya. Jadi hamparannya itu kayu, memang dengan keterbatasan anggaran. Dan alhamdulillah 2013 ya, setelah dibangun beberapa tahun, kita ganti itu swadaya juga oleh masyarakat, kita ganti dari kayu itu menjadi besi, Kang, bordes ya, kita pasang waktu itu. Oke Kang, ini kan menyangkut dengan anggaran juga, apa namanya, boleh dibilang ada swadaya masyarakat. Ini kan segala sesuatu atau keputusan tidak hanya kepala desa dong ya. Iya, betul. Artinya mungkin harus ada sesuatu tertulis lah. Iya, betul. Dengan mau digimanain itu apa namanya besi tersebut, artinya aset inilah ya. Iya, ke depan betul. itu seperti apa. Ini ada ini enggak yang memang bisa Kang Jarwo sendiri membuktikan bahwa ada secara tertulis nggak? Artinya berita acara lah. Oke, seperti itu. betul. Ada nggak? Iya, betul. Karena memang tadi lah, kita kan ya mungkin di desa itu selalu kita apapun ya kaitannya dengan prosedural ya yang kita tempuh. Tapi kaitannya dengan ada permintaan dari masyarakat, ingin ya waktu itu besi itu dimanfaatkan untuk kegiatan lain lah itu. Nah makanya alhamdulillah di bulan Mei itu ya kita mengadakan musyawarah lah. Ada musdesus, kita undang para ketua RT RW, termasuk para dusun, termasuk memang lembaga yang ada di desa, BPD dan LPM. Dan alhamdulillah pada waktu itu disepakati gitu kan, telah disepakati dari hasil rapat itu bahwa peruntukan besi itu digunakan kembali ketika memang besi itu dijual belikan gitu ya, digunakan kembali untuk kepentingan pembangunan di masyarakat yang ada, khususnya di Desa Sukamaju. Artinya kembali lagi nanti ke desa, tapi Iya. diketahui gitu. Iya, betul. Boleh diperlihatkan? Iya, Kang ini Jarwo? kan hasil kita musyawarah kemarin ya. Di sini saya bacakan berita acaranya. Dilihatin aja. Oh, iya. Ini hasil berita acaranya yang memang sudah ditandatangani oleh para ketua RT RW, ketua BPD dan LPM. Ini hasilnya. Dan termasuk saya selaku kepala desa. Oke kan, cukup. Artinya mungkin tidak semata-mata bagaimana kepala desa ya. Iya. Tetap secara aturan Iya. Kang Jarwo sendiri melaksanakan lah ya. Iya. Artinya ada tanda tangan, cap dan segala macam. Iya. Termasuk Babin Kamtibmas ya, Babin Koramil waktu itu ikut hadir gitu, kita undang. Nah makanya tadilah kaitan dengan aset, kita juga kan tadilah kan segala sesuatu kaitannya dengan pemerintahan itu kan harus jelas. Ya, betul. Kita bekerja itu mengikuti prosedur aturan. Kita juga tidak berani ketika tadi saya jangan mentang-mentang jadi kepala desa semuanya di tangan saya, tidak bisa seperti itu kan. Ya. Jadi ketika memang ada hasil musyawarah, ya itu yang kita pakai. Itu jadi pegangan buat saya. Ketika memang itu disetujui dijual, atau waktu itu kan saya mengusulkan dibuat monumen gitu, tapi memang masyarakat punya keinginan ingin menjual ya, silahkan kata saya. Tapi yang penting tadi uangnya itu kembalikan lagi untuk kebutuhan tadi pembangunan yang ada di wilayah masing-masing. Gitu. Oh artinya hasil penjualan itu bahwa dikembalikan lagi ke wilayah. Iya, Artinya setiap wilayah. RW. Iya. RW RT gitu ya. Iya, hasil penjualan itu kita berikan kepada 14 RW kan yang ada di Desa Sukamaju. Waktu itu, dan ada sisa yang dari hasil penjualan itu kita gunakan untuk perbaikan. Jadi bukan perbaikan lah, perawatan jembatan yang dibangun oleh pihak Bakri kan. Kita pasang, kalau dulu kan nggak ada geladak ya. Kemarin setelah hasil dari penjualan besi jembatan yang program PMPM dulu, setelah ada hasil penjualan kita bangunkan tadi kepada pembangunan geladak besi jembatan yang dibangun oleh pihak PUPR. Terus gini Kang, secara tadi kita kalau bicara secara aturannya, ini ada nggak pihak di atas desa ini, umpamanya kecamatan, ada pemberitahuan atau seperti apa? Ya memang sebelum pelaksanaan Musdesus itu saya izin waktu itu ke pihak kecamatannya.
waktu itu memang termasuk kasih pemerintahan, memberikan petunjuk, termasuk Pak Camat waktu itu yang memberikan petunjuk kepada saya bahwa tadi kaitan dengan penjualan aset ini harus ya ditempuh dengan secara administrasi lah, secara aturan gitu. Makanya ada hasil musyawarah ini memang tadi berkat petunjuk dari pihak Muspika Kecamatan Cigudeg gitu. Artinya nggak Kang Jaro sendiri nggak melangkah sendiri lah. Oh tidak, minta arahan tidak. dulu lah. Iya, minta arahan Minta dulu. arahan Iya. seperti apa? Iya. Gitu. Karena memang tanggung jawab Kang Jaro sendiri mungkin nggak sebatas tadi ya, Iya, iya. Kang Jaro gitu. Betul, ya. betul. Artinya tetap kita ada pemerintahan kecamatan yang memang harus diminta Iya. sarannya. Gitu. Iya, betul. Oke Kang Jaro, sementara gini, ini di sini kan ada Kang Amoy sendiri. Iya, Kang Amoy iya. selaku apa nih? Waktu Di itu TPK. Saya TPK. TPK. Waktu itu juga ikut TPK saya Oke. waktu itu. Terus gambaran mengenai ada urusan ini Kang Amoy sendiri diajak kompromi juga sama Kang Jaro. Alhamdulillah untuk mengenai besi kalau dibilang dengan besi secara tidak langsung ada sebagian masyarakat itu besi dinyatakan limbah, tapi kepala desa sendiri menyatakan besi itu adalah aset desa. Dikarenakan udah ada kesepakatan dari pihak masyarakat dan struktur yang ada di Desa Sukamaju, akhirnya tercapailah musyawarah yang disepakati oleh semua unsur-unsur yang ada di Desa Sukamaju. Artinya hasil dari musyawarah ini ya? Iya, Kang Amoy, betul, ya? betul. Berarti Kang Jaro sendiri bisa bertindak dengan dasar ini. Iya, Betul, betul. Ya. betul. Ini kita harus jelas juga ya, Iya, iya. supaya mungkin masyarakat tidak semata-mata ini gimana Kang Jaro sendiri. Betul, gitu. tidak. Nah, terus gini Kang Amoy, setelah ini ada nggak memang yang lapor gitu mengenai tanda kutip masalah besi gitu ya, dalam tanda kutip ini kan tadi Kang Jaro sendiri berbicara bahwa memang sudah disampaikan untuk pembangunan wilayah-wilayah ya, artinya mungkin wilayah RW-nya ya. Iya. Betul. Betul. Bahkan mungkin ada sisa tadi karena memang ada pembangunan jembatan itu, ya berarti ini jembatan ini pengganti yang jembatan yang hilang itu kan? Yang hilang, Betul. Yang hilang, artinya mungkin ada sumbangan dari yang lain ya. Iya, betul, gitu. iya. Nah ini Kang Amoy sendiri selaku pelaksana, selaku memang ini tahu itu waktu penyerahan itu terhadap RT RW. Saya kebetulan tahu pas waktu penyerahan hasil daripada penjualan besi tersebut ya, setelah dibagikan ke setiap unsur yang ada di wilayah masing-masing RW ya, terutama RW itu nanti dimusyawarahkan di tingkat RT kegunaannya, karena ini kan sesuai hasil dengan kebutuhan bukan keinginan. Kalau keinginan kita itu banyak ya, ingin itu ingin ini, tapi ini kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing gitu. Jadi setiap RW juga setelah menerima uang tersebut ada berita acaranya, ada hasil serah terima uang tersebut gitu. Berarti ada serah terima terhadap RW. Itu pakai Catatan juga. Iya, ada. Ada ya. Ada gitu. Itu bisa dipertanggungjawabkan ya Kang Amoy ya? Iya. Baik lagi nih ke Kang Jaro nih Kang Jaro. Ini ke depan seperti apa lagi nih Kang? Kalau memang ini anggap ini sudah beres dan memang tidak ada masalah ya. Iya, betul. Terutama mungkin dengan warga Kang Jaro sendiri ya. Iya, betul. Ini saya tim BBN sendiri memang ke sini, ini kita ingin meluruskan kan. Iya, betul. Artinya meluruskan supaya tidak ada miskomunikasi, ya, terutama mungkin dengan warga Kang Jaro sendiri ya. Iya, betul. Artinya mungkin tidak ada permasalahan ya dengan urusan limbah atau besi yang memang tidak terpakai gitu ya. Iya. Artinya mungkin tidak ada yang masyarakat terutama gitu, karena sudah menurut Kang Jaro sendiri sudah melaksanakan secara aturan lah, Iya, kayak gitu ya. prosedural lah sih. Prosedural Iya. ya, gitu. Iya. Bahkan mungkin tadi pihak kecamatan tahu gitu Iya, ya. betul. Meskipun memang ini masuk aset desa. Betul. Iya. Oke Kang, ini sekali lagi nih harapan nih Kang untuk ke depan pembangunan di wilayah Kang Jaro sendiri, apalagi mungkin menyangkut dengan sekarang ini COVID yang memang tidak terhenti-hentinya Kang. Iya, betul. Ini seperti apa sih Kang untuk menjalankan roda pemerintahan Desa Sukamaju nih Kang? Ya, tadi mungkin kaitannya dengan sekarang ya, kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini, memang jujur mungkin tidak hanya di Sukamaju ya, kaitan dengan wabah COVID-19 ini. Jadi saya sebagai kepala pemerintahan yang ada di desa lah tadi, memang merasa agak kewalahan gitu ya, dengan banyaknya orang yang memang terpapar, termasuk yang meninggal gitu ya.
Tapi tadi memang kita sebagai pemerintahan sesuai dengan instruksi pemerintah di atas gitu ya, karena secara tidak langsung saya di desa ini sebagai kepala atau ketua satgas tingkat desa. Jadi kita selalu mengarahkan kepada masyarakat bagaimana supaya tadi kerumunan-kerumunan itu bisa dihindari, termasuk pelaksanaan-pelaksanaan yang lain. Ada kegiatan kemarin kita Jumat keliling ya, kita bagi masker ke setiap warga yang ada di desa Sukamaju, dan alhamdulillah kita juga menyediakan ala kadarnya lah sembako bagi yang memang terpapar COVID-19. Jadi kami pemerintahan desa ketika memang menginstruksikan kepada warga masyarakat yang terkena positif COVID, kita juga berusaha memberikan kebutuhannya gitu, termasuk makanannya, termasuk vitaminnya, termasuk obat-obatan yang lainnya. Artinya memang kalau memang warga Kang Jarod sendiri itu kena COVID atau diisolasi ya? Ada ya. Ada 8 orang yang memang Sukamaju itu yang terpapar sampai hari ini itu isolasi mandiri kan. Dan memang kebetulan di Sukamaju juga kita punya rumah isolasi lah. Ya, ada kita menyediakan termasuk alat-alat tabung oksigen, termasuk masker, sanitizer, termasuk mungkin hari Jumat besok kita juga akan melaksanakan penyemprotan kan. Karena memang kemarin tuh 2 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan juga penyemprotan gitu. Karena memang dilihat dari angka yang awalnya cuma 1-2 gitu, sekarang udah 8 kan, ini sangat mengkhawatirkan juga ya. Makanya kami di desa bersama-sama BPD, LPM, dan para RT RW yang memang menjadi satgas di wilayah masing-masing ini berusaha lah gitu ya, menekan sekecil mungkin angka COVID ini supaya tidak lebih menjalar kepada masyarakat yang ada di Sukamaju. Gitu Pak. Oke, terima kasih Kang Jarod. Atas ke Kang Amoy sendiri nih, balik lagi nih, harapannya seperti apa nih untuk ke depan desa Sukamaju ini Kang? Harapan saya perubahan yang ada di desa Sukamaju mudah-mudahan menjaga, membawa martabat masyarakat Sukamaju lebih baik aja. Dan insya Allah mudah-mudahan pemerintahan yang ada di Sukamaju bisa membangun infrastruktur yang ada di desa Sukamaju yang tertinggal. Oke, hanya beberapa menit saja kita luruskan, pernah ada masalah besi ya, yang memang kita kesini kita penelusuran seperti apa. Ternyata apa yang disampaikan oleh Kang Jarod sendiri tidak semata-mata bagaimana beliau, artinya bahwa secara aturan sudah dilaksanakan. Jangan lupa, nih, kita selalu harus pakai masker. Jangan lupa 5M. Artinya ini untuk kebutuhan kita bersama, kesehatan bersama. Itu aja, sampai di sini penelusuran kita BB Barometer Bogor News. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ya, siap. Kang Amoy. Ya.